Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Soraya dengan NIM 1240718 kelas 3 APBS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian dan Sejarah Bank Syariah. Materi ini akan membahas pengertian bank syariah, prinsip-prinsip, serta digunakan perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia. Pendahuluannya, saya akan menjelaskan dulu. Bank memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi seperti menabung, pembiayaan, dan investasi. Namun, dalam Islam terdapat larangan riba atau bunga sehingga muncul kebutuhan akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari sinilah bank syariah hadir sebagai alternatif perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan dan keberkahan. Lalu di sini masuk ke pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, dan bank syariah tidak mengenal bunga karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil di mana keuntungan dari risiko usaha ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Dengan sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah bukan sebagai kreditur dan debitur tetapi sebagai mitra kerjasama. Lalu di sini ada prinsip dasar bank syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah harus menghindari beberapa unsur yang harus dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba, yaitu tambahan yang tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Lalu yang kedua adalah gharar, yang ketidakjelasan dalam akad seperti objek atau harga yang tidak jelas. Yang ketiga adalah masyir, yaitu unsur judi atau spekulasi. Selain itu, bank syariah juga tidak melayani transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau perjudian. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan aman. Lalu di sini ada akad dalam bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan beberapa akad atau perjanjian. Salah satunya adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal. Dan selain itu terdapat akad mudharabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ada juga akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa, serta wadiah, yaitu akad titipan. Setiap akad itu memiliki aturan jelas sesuai prinsip syariah. Lalu di sini ada tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata. Bank syariah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Dengan prinsip ini, bank syariah diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Lalu di sini ada sejarah bank syariah di dunia. Gagasan perbankan tanpa bunga sebenarnya sudah muncul sejak awal abad ke-20. Namun perkembangan bank syariah ini modern, dimulai pada tahun 1963 dengan berdirinya Mithorn Savings Bank di Mesir. Bank ini beroperasi tanpa bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Meskipun masih berskala kecil, pada tahun 1975 didirilah Islamic Development Bank IDB di Jeddah, Arab Saudi. Lalu ada IDB berperan penting dalam mendukung Islam dan mengembangkan sistem keuangan syariah secara global. Lalu di sini ada perkembangan bank syariah secara global. Sejak berdirinya IDB, bank syariah ini berkembang pesat di berbagai negara. Tidak hanya di Timur Tengah, bank syariah juga berkembang di Asia, di Eropa, hingga Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah dapat diterima secara global sebagai alternatif sistem keuangan modern. Lalu di sini ada sejarah bank syariah di Indonesia. Di Indonesia,
Perkembangan bank syariah itu dimulai pada awal tahun 1990-an. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat di Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Berdirinya Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Lalu di sini ada landasan hukum bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 mengakui sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan ruang lebih luas bagi bank syariah. Landasan hukum yang lebih kuat hadir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara khusus mengatur kegiatan operasional bank syariah. Lalu di sini ada Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2021, 3 bank syariah memiliki negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, terus ada BNI Syariah dan BRI Syariah, digabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Pergabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional agar mampu bersaing secara global. Lalu dari pembahasan yang baru saya sampaikan, kesimpulannya itu adalah bank syariah itu merupakan sistem perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bank syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Sejarah menunjukkan bahwa bank syariah terus berkembang dan menjadi alternatif yang kuat dan sistem keuangan modern. Demikian materi tentang pengertian dan sejarah bank syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.